Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini Nabris akan pengenalan tools aplikasi Pixel Lab part 3 ya. Yang ini, yang segi 6 ini. Yaudah, yuk langsung kita mulai. Jadi di sini itu ada stiker ini untuk stiker. Jadi kita bisa taruh di desain kita stiker-stiker seperti ini. Ini yang emoji. Untuk emoji ada yang takut, senang, senyum, gelisah, marah. Kalau yang ini yang pro, yang bayar stikernya. Terus habis itu ada import itu buat gambar ya. Nah, di sini kan Nabris sudah punya gambar-gambar. Jadi Nabris mau import itu kayak misal kirim gambar, terus kalau ini crop buat kita mau potong gambar yang harus dipotong tuh. Jadi nanti gambarnya di sini. Kalau misalnya pakai PNG yang transparan dia bisa, tapi kalau dia letternya putih atau hitam, contohnya seperti ini. Nah, ini tinggal kalau gambarnya itu cuma putih, itu kalau latarnya itu dia biru kan jadi kelihatan tuh putihnya. Kalau misalnya satu warna gampang dihilangin, tinggal di eraser color, udah dia hilang. Ini toleransinya tuh. Ini yang bagian-bagian sini sama seperti teks yang kemarin sudah Nabris jelaskan, cuma ada fitur yang kurang dari yang teks. Kalau di sini ada color fill. Di sini yang tambah itu adalah color filters. Color filters itu untuk mengganti, misalnya warna motornya kita mau, kan ini tadi warna orange, kita mau ganti jadi warna hijau. Nah, hijau mau jadi warna biru, jadi biru. Jadi dia berpengaruh terhadap warna gambarnya. Kalau ini saturation, ini untuk keterangan, bisa gelap bisa terang. Brightness, cahaya, nih jadi gelap kan jadi terang. Terus contrast, ini kayak terang banget gitu, jadi ini. Terus habis itu yang berbeda ada stroke ada. Yang enggak ada eraser ini untuk menghapus. Di sini ada menghapus, yang buat penghapus ini tuh, jadi kayak kehapus gambarnya. Ini untuk back, ini untuk penghapusnya yang gede. Kalau yang ini untuk blurnya, ini blurnya bisa diatur. Terus habis itu ada yang gambarnya kacang gini, itu untuk gambar seperti ini. Jadi nanti terus ini untuk dalam hapusnya, dan kalau seperti ini luarnya yang dihapus. Terus habis itu ada yang persegi itu sama, dia bisa dalam bisa luar, sama yang kayak kacang tadi. Terus habis itu ada zoom itu sama ya, di zoom mau yang mana yang dihapusnya. Kalau ini udah jadi tinggal tekan centang aja. Terus yang tadi beda, eraser color. Sebenarnya ada sih eraser color. Oh, nggak ada. Untuk sini nggak ada.
eraser color ya, sama tuh. Kalau kita misalnya mau cari warna orange, kita gini tuh, warna orange-nya hilang. Terus habis itu ada rotate itu ya sama aja semuanya, cuma ada yang kurang. Terus habis itu ada draw itu buat menggambar ya, nih gambar gitu ya. Terus habis itu ada shapes. Oh ya, di draw itu kan kita udah buat gambar, di sini untuk back. Tapi kalau yang ini misalnya kita udah gambar semua, jangan tekan yang ini kalau mau ngulang, kecuali kalau mau hapus semua tinggal tekan yang ini, back semua, hapus semua. Cuma yang tadi yang ini itu cuma satu kali tuh, jadi masih ada yang lainnya. Ini penghapus ya, buat penghapus. Kalau mau balikin ke pennya semula, tekan lagi yang gambar penghapus itu sampai dia ada warna-warnanya. Di sini untuk tambah warna, mau cari warna apa aja boleh. Oh ya, di sini itu untuk ngambil warna dari pipet, mau warna apa, warna latar gitu, atau tulis kode warnanya. Terus habis itu ada pen size. Pen size ini untuk ukuran pennya. Jadi ada mau kecil, sedang, kecil, besar, tuh tipis. Terus ada smoothness. Smoothness ini untuk kecepatan, maksudnya apa ya? Kalau misalnya smoothness-nya 100, dia akan lama gitu dia. Tapi kalau 0, dia cepet tuh. Jadi gambarnya langsung gitu. Terus ada fill inside. Fill inside ini untuk menggambar bagian dalam. Misalnya kita gambar lingkaran tuh, jadi cuma garis tepinya aja dia langsung kebuat. Fill inside ini nggak berpengaruh sama pen size-nya ya teman-teman. Terus habis itu ada dashed line. Dashed line itu dia kayak putus-putus gitu, putus-putus tuh, seperti itu teman-teman, putus-putus jadinya dia. Terus habis itu ada neon effect. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita aktifin fill inside, dashed gabungan sama dashed line itu nggak bisa karena dia satu-satu. Kalau misalnya dashed line dengan neon effect bisa. Neon effect itu sama seperti ini tuh, jadi kayak neon-neon gitu, ada sinar-sinarnya gitu. Kalau fill inside juga bisa tuh, seperti itu. Kalau ini blur radius itu ya blur gitu dia gambarnya. Terus yang penghapus juga sama seperti yang pen tadi, ada pen size, smoothness, fill inside, dashed line, neon effect, dan blur radius. Terus ada shapes ini untuk bentuk-bentuk ya. Ini ada bentuk persegi, lingkaran, setengah lingkaran, panah, segitiga, pokoknya yang lain-lain bentuk-bentuk. Terus habis itu ada radius. Radius ini khusus cuma persegi aja. Kalau yang lingkaran tidak ada radius, jadi persegi aja. Apa sih gunanya radius? Radius itu untuk membentuk dia seperti ini tuh. Jadi ada kayak mau ke lingkaran gitu, tapi kan ada seperti gitu itunya. Jadi kita bisa atur. Tapi kalau misalnya seperti ini, terus kalian lempengkan jadi kayak gini dia tuh, seperti itu. Terus habis itu ada opacity. Opacity itu untuk menghilangkan gambarnya. Terus habis itu color untuk mengubah warnanya. Gradient juga bisa. Terus habis itu ada stroke white. Stroke white itu untuk stroke gitu, sisi pinggirnya yang tebal atau mau ini.
opacity untuk stroke white ini yang opacity bawah ya untuk stroke white. Kalau ini yang untuk gambarnya. Terus untuk yang stroke white juga bisa diubah warnanya tuh jadi warna hitam, menjadi warna putih, pink. Kalau ini kurang penting ya. Yang bagian bawah ini kurang penting. Ini blur radiusnya, jadi stroke white-nya ada blurnya. Blur radiusnya. Lanjut ke bezier ini untuk kayak kita ngatur-ngatur gitu tuh, mau bentuk misalnya apa ya, lingkaran bisa, ini tuh kayak garis-garis gitu. Tapi ini kan belum ada warnanya, cuma warna stroke-nya aja. Nah, ini ada stroke white-nya, bisa kita tebelin. Ini tuh untuk menghilangkan garis yang kita tambah. Kalau misalnya ini kita tekan, jadi dia bertambah. Tapi kalau ini kita itu untuk ngatur-ngaturnya. Kalau yang ini kita posisinya mau di mana. Terus habis itu ini untuk menggabungkan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian tambah lagi, kalau udah digabungkan, tinggal hapus aja mau yang edit itu terus ke sini. Tuh. Tapi kalau ini kan udah kecampur, udah jadi satu. Ada dalamnya teman-teman, bisa diisi warna dalamnya itu. Terus habis itu bisa di warna gradien atau apa ya. Terus habis itu ada opacity-nya untuk yang bagian dalamnya. Terus habis itu ada untuk yang melepas lepas. Ini kan tadi kan gabung nih. Ini gabung. Kalau kita tekan ini dia kelepas, tapi kalau tekan ini gabung lagi. Ini untuk size-nya mau dikecilin atau dibesarin. Terus habis itu ada rotate-nya untuk muternya. Ini sama juga, sama udah. Terus yang ini untuk menambah beziernya lagi, garisnya lagi. Kalau yang ini itu untuk bagian ininya mau edit. Kalau yang bagian ini untuk yang ininya ya, yang hitam itu. Ini untuk mengurang, jadi kurang itu untuk menghilangkan yang tadi. Kalau ini salin tuh jadi dia ada dua. Terus dua ini, yang angka 2 ini untuk menunjukkan garis-garisnya yang kita pakai. Terus habis itu ada row yang terakhir, itu ada tanda panah. Jadi di sini bisa pilih size-nya, bisa panjangnya sama kayak bezier. Terus habis itu ada jenis-jenis panahnya, ada yang lurus seperti ini, ada yang tajam, lancip. Ini bisa kalau misalnya kita pilih itu bisa dipilih ininya mau yang lebih gede atau yang lebih kecil. Nih lingkaran bisa, kotak bisa, segi 4, segi 3 atau kayak gini bisa. Untuk ini bisa pilih warna juga, opacity juga bisa, tapi ada stroke white-nya. Ini untuk yang satunya lagi, nih sama ya. Ini opacity-nya. Terus habis itu ada warnanya, bisa kita pilih. Stroke white-nya juga kita bisa tebalkan, opacity-nya juga bisa. Warna stroke white-nya juga bisa. Sudah segitu saja dulu ya. Dadah, semoga video ini bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.